名前は紹介してもいいですか？紹介してもいいですか？もいいですka?紹介してもいいですka? Itu. Hmm. Nah, cuma saya ngajarin dia. Saya pura-pura aja. Pura-pura pintar gitu. Oke, terus itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi Aigimu Rizky Minasa Genggika. Itu artinya nanti Mas Ilyas yang ngasih tahu. Ya intinya itu selamat siang. Oh saya tahu loh. Selamat siang, saya Aigimu Rizky gitu ya. Terus apa kabar? Nah, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang guru dari salah satu lembaga pendidikan yang berkesempatan hadir dalam acara konten bicara bahasa Jepang. Semoga ini bisa menjadi jawaban, itu harapan, pengetahuan, informasi untuk pemirsa atau untuk yang menonton hari ini, untuk memahami, untuk mengetahui bagaimana cara bahasa Jepang dengan cepat, ya kan? Ya berbahasa Jepang dengan cepat dan syukur-syukur lebih cepat daripada kereta. Baiklah, saya dari Bagin Channel, tentunya ternyata beliau adalah salah satu cucu dari almarhum Bagin, yang kebetulan hari ini kita membuat sebuah yayasan yang nantinya berdedikasi atau untuk bicara tentang generasi muda Indonesia, membangun generasi Indonesia. Seperti itu. Baiklah, kita mungkin perkenalan dulu dengan Mas Ilyas. Saya disebut namanya, tapi kan saya nggak sebut full. Silakan Mas Ilyas untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Arigatou gozaimasu, Aigi-san. Sam. Salah ya? Aigi-san. Aigi-san. Hai, perkenalkan nama saya Ilyas Samirul Hakim. Saya seperti yang dibilang, saya lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, S1 ya, S1. Saya di sini alhamdulillah berkesempatan hadir karena diundang untuk mengikuti podcast ini dalam rangka mungkin untuk memberikan sharing tentang pengalaman atau mungkin pengetahuan saya selama berkuliah tentang trik-trik dan juga mungkin sekedar info-info bagaimana cara menguasai bahasa Jepang dengan lebih baik dan lebih cepat. Oke. Baik Mas Ilyas, itulah dia perkenalan dari Mas Ilyas. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang mungkin salah satu bahasa asing yang paling banyak peminat. Iya. Ya, setelah bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang ya. Ya, mungkin alasan utamanya karena Jepang tuh kan sangat menerima pekerja dari Indonesia. Jadi kan salah satu alasannya kan kebanyakan orang belajar antara di Indonesia kan ada banyak sekali lembaga pelatihan kerja atau mengirim pekerja ke Jepang. Itu juga mungkin jadi kalau kita lihat survei dari lembaga survei, alasan kenapa bahasa Jepang sangat diminati. Ada survei juga ya? Ya. Terus kenapa? Misalnya kan ya alasan kenapa Jepang bahasa Jepang diminati di Indonesia kan terutama kan karena banyak yang ingin bekerja di Jepang salah satunya. Alasan lainnya mungkin karena ya pengaruh mungkin dari budaya Jepang seperti manga unik ya, buat orang Indonesia itu Jepang itu unik dan menarik lah ya gitu ya, entertain lah ya gitu ya, budaya Jepang itu sangat entertain ya. Tapi dari Mas Ilyas sendiri gitu, harapan besar dari Mas Ilyas ini mengambil sastra Jepang ini apa ya? Kalau harapan terbesar saya sih, kenapa sih Mas Ilyas juga apakah sama dengan yang lain gitu dengan survei tersebut? Apa ada hal lain gitu menurut dari apa karena ini jadi suka sama ini kan gitu kan? Kalau sejak kecil sih mungkin karena saya
pernah nonton di TV, pasti kan kalian pernah dengar kalau di TV dulu masih ada Doraemon. Oh iya. Oh, besok jangan bangun siang-siang ya. Jam 8 ada Doraemon nih. Ya, dari pengaruh masa kecil tuh kan, dari kemudian sejak remaja tuh memang sejak SMP jadi memang memutuskan pengen belajar bahasa Jepang. Oh. Awalnya niat sederhana, pengen sekedar nonton tanpa subtitle saja, tapi setelah itu kan akhirnya setelah setelah menyadari benefitnya kan lainnya, entah di dunia kerja kan, terutama di Indonesia kan, terutama untuk masalah pabrik mobil motor kan didominasi oleh Jepang. Ya. Jepang. Jadi banyak perusahaan otomotif atau perusahaan nggak cuma otomotif saja, yang Jepang tuh punya perusahaan bercabang di Indonesia. Oke. Jadi melalui itu saya berkeinginan mungkin ingin bekerja di perusahaan Jepang di sini, dan terutama kalau bisa nanti kan selama tinggal di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, saya ya kan pasti kadang-kadang 2 atau 3 tahun kalau sudah dianggap kinerja yang bagus, bekerja di kantor pusat di Jepang. Oh, berarti ada minat untuk tinggal di Jepang? Kalau minat ada. Ada. Punya istri di Jepang? Kalau itu belum. belum tahu ya kalau itu ya. Iya. Ya artinya budaya Jepang, perfilman Jepang di masa lalu ya. Perfilman Jepang di film-film kartun atau anime itu memang banyak mempengaruhi minat dari kalangan generasi Indonesia ya, untuk bisa ingin berbahasa Jepang atau bahkan pengen tinggal di Jepang. Jadi Jepang mampu menghidupkan fantasi-fantasinya melalui animenya tersebut ya, dan menjadi mindset ya kan, masuk ke otak gitu kan, menjadi sesuatu yang dia idamkan lah ya, untuk bisa berbahasa Jepang atau tinggal di Jepang atau menjadi atau berada di suasana yang berkarakteristik budaya Jepang, culture Jepang ya. Artinya mempengaruhi sangat sekali gitu ya. Banyak lah anime itu, ada seperti kalau di film-film yang itunya ada Son Gokong, Dragon Ball. Goku ya, Goku, Dragon Ball, banyak. Ada memang banyak filosofinya. Topi jerami itu Luffy ya, Luffy Duara gitu kan. Aku tuh nonton juga tuh sampai berapa ribu episode. Lumayan. Dan unik, memang fantasi Jepang itu sangat mempengaruhi gitu ya. Bahkan bahasa film itu motivasinya bagus sekali. Bagaimana tentang pantang menyerah, tentang karena targetnya kan memang buat memudahkan masih karakternya masih dari bentuknya. Betul. Dari kecil. Yang aku paling suka di dalam perfilman anime Jepang ini, kita nggak apa-apa ya, kita bahas film Jepang itu. Yang paling aku suka, tidak ada sesuatu yang didapat dengan mudah. Benar. Tidak ada, sebenarnya seluruh dunia pun begitu, tapi hampir di setiap film-filmnya selalu menginformasikan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang didapat dengan mudah. Gitu. Bahkan walaupun sudah bakat pun dia harus mengasahnya lebih dalam lagi. Itu ya, kalau nggak salah ya. Benar. Baik, itu sudah lewat. Nah, oke. Bahas anime sudah lah ya. Nanti tinggal ditonton aja kalau anime, tapi jangan anime yang tanda kutip. Senang sekali. Ya, insya Allah kita dari Bagin akan membuat lembaga khusus juga untuk bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nanti mungkin kepala sekolahnya beliau, ya, beliau kepala sekolah bertanggung jawab juga, termasuk dengan salah satu beberapa kepengurusan ya, yang akan siap mensupport untuk membuat lembaga kursus agar generasi Indonesia memiliki pemahaman tentang bahasa asing yang lebih banyak lagi tentunya. Kalau bisa nanti ada bahasa-bahasa yang lain, dan memberikan kesempatan untuk mampu ya bekerja, atau ketika dia menjadi pengusaha pun dia mampu bisa berkomunikasi dengan baik di luar negeri dan tidak dianggap Indonesia ketinggalan zaman. Itu kan, gitu Ya, kan. itu selain membuka wawasan juga membuka peluang kerja di luar negeri atau Ya, beasiswa. betul. Beasiswa Seperti itu. Sekolah di luar negeri. Ya bahkan kan di Jepang juga udah ada tuh yang metik aja berapa juta gitu kan, metik tinggal. Ayo siapa yang mau tinggal di Jepang katanya, ada loh. Aduh, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi next lah ya kita cek lagi gitu kan. Nah, baiklah, kita lanjut ke sekarang bagaimana caranya supaya belajar mendapatkan tips belajar bahasa Jepang dengan cepat gitulah, atau mungkin kalau mudah tadi karena orang Jepang bilang tidak ada sesuatu yang mudah gitu kan. Nah, tapi sebelum itu saya tanya sekali aja, apa tingkat kesulitan dari bahasa Jepang? Awal malah sebenarnya kalau menurut saya mungkin masih mudah, karena bumponya masih grammarnya itu, tata bahasanya itu masih level masih mengulang saja.
Oh gitu. Tapi nanti kalau kalian benar-benar serius terus tetap belajar tekun, nanti pas level menengah baru kalian mungkin merasa ini mulai sulit, mulai kompleks. Oh. Karena seperti bahasa Indonesia dia ada banyak kata sinonim atau kata yang maknanya sama, cuma fungsinya cuma beda-beda dikit saja. Oh, Itu. jadi kalau misalnya mau pulang tidur, ya kan, itu bisa jadi kata pulang itu belum tentu untuk tidur ya, biarpun gitu ya. Iya. Mau pulang, Dia ada di bahasa Jepang bisa. itu misalnya pulang tidur, nanti ada lagi pulang buat tidur, nanti ada lagi disambung gitu. Makin banyak kompleks ya? Iya, makin kompleks. Oke, jadi kalau untuk dasar awal Mungkin masih bakal terlihat mudah gitu. mudah. Gitu. Jadi tipsnya gimana? Kalau tadi menurut saya tipsnya sih kalau sejak awal tuh memang terlihat mudah, tapi kalian jangan anggap lengah. Justru karena masih awal tuh karena masih dasar. Ketika kalian maju ke level menengah atau bahkan level tinggi, yang level dasar tuh masih terus kepake. Jadi inti saya sih kalau tipsnya pertama jangan lupa mengulang kalau sudah selesai belajar. Oke. Karena bahasa kan mesti rajin ya. Ya. Kalau kita saja bahasa Indonesia meskipun kita tak pernah dengar di kepala kata-kata, tapi ketika diucapkan kita lupa. Ada sebenarnya sudah sering dengar, apalagi bahasa asing. Betul. Ya, pola kosakatanya. Itu aja sih. Pertama kita harus sering ngulang setelah belajar. Keduanya harus sering hafal kosakata. Oh, berarti perbanyak pembendaharaan kosakata bahasa Jepang ya. Ya itu yang paling utama. Oke. Nanti juga ya, nanti insya Allah kita akan ada short video untuk mengenal bagaimana membaca huruf-huruf Jepang. Ya, bacaan Jepang ya. Huruf Jepang dari hiragana, katakana mungkin. Oh, hiragana, katakana. Ada yang tahu? Ya kita tahu kan naga bonar ya kan. Naga saya kan. Naga bonar. Nama naga itu tuh yang susu beruang tuh ada. Bir brand. Oh, bir brand ya. Lambangnya beruang tapi itunya iklannya naga. Jadi beruang sama naga. Baiklah, kalau begitu Mas Ilyas, itu kan tadi ya tips ya, singkat dan kesulitan, tipsnya juga sudah dapat. Nah, kita sekarang akan coba praktek. Mas Ilyas, kalau buat saya nih, tadi kan saya mungkin sudah tuh kayak konnichiwa, watashi, aigi-san gitu ya. Aigi-san ya, aigi muriski. San kenapa harus pakai san? San tuh kayak ini kalau di bahasa Inggris seperti Mister, Miss. Oh, Mister. Bentuk. Tapi di belakang taruhnya. Iya, taruhnya di belakang. Lucu ya. Oke. Aigi-san, saya Bapak Aigi gitu kali ya. Iya, saya ngomong gitu. Saya jangan Bapak dong. Abang lah ya. Enggak, bentuk san tuh ini. Oh, umum. Jadi itu dia ya. Bisa jadi bukan gini, bisa setara sama, ada yang umur setara sama saya, enggak Aigi-san, itu tidak apa-apa. Kalau nggak setara? Itu kan bentuk sopan, tapi panggil bentuk sopannya. Kalau nggak setara pakainya chan, itu bisa buat anak-anak. Atau buat bapak? Buat bapak bisa kadang yang lebih tua pengapa panggil san juga. Oh, san juga. Oke. Artinya itu tuh ya hati-hati ya, jangan Aigi-chan. Nah, ya kan. Anak saya manggil Aigi-chan, aduh kacau deh. Itu benar, tidak sopan. Baiklah. Sekali lagi saya infokan nanti silakan tonton bagian channel di YouTube-nya. Nanti akan ada beberapa bagaimana Mas Ilyas akan membuat sebuah short video yang di dalamnya berisikan bagaimana untuk memahami semua tentang belajar bahasa Jepang. Nah, siapa tahu dari situ teman-teman nggak perlu bayar khusus lebih mahal atau khusus yang mana, tapi tetap insya Allah juga Mas Ilyas bersedia untuk buat siapapun yang bisa atau yang minat untuk belajar bahasa Jepang online, tapi ya Mas Ilyas yang maunya. Untuk sementara online dulu ya kita ya. Mungkin nanti kita sedang buat juga untuk offline-nya. Demikian, nanti kita akan coba praktek. Kita akan coba tester bahasa Jepang saya seberapa nilai level, ya kan? Tupoknya gitu. Apa kalau tupelnya kan ada bahasa Jepang Inggris. JLPT. Oh, JLPT kalau Jepang. Oke. Saya pengen tahu nih. Canda. Oke. Saya coba akan mengajak dia ngobrol. Ya kan? Saya akan ajarin dia grammar yang baik dan benar. Baiklah. Baiklah apa bahasa Jepangnya? Kok saya nanya ya? Saya yang mau ngajarin. Nggak apa-apa. Itu namanya mencuri. Pengen tahu gitu seberapa dulu dia, ya kan? Oke. Bagaimana Mas Ilyas? Bagaimana untuk cara
saya ingin berkenalan. Halo, gitu kan. Tadi kan konnichiwa. もういいですか？ 紹介して。もういいですか？ もういいですか？紹介してもいいですか？あなたの名前は紹介してもいいですか？あなたの名前はあなたあなたあなたの名前はあなたの名前はの名前はの名前は紹介してもいいですか？紹介し紹介しててもいいですか？もいいですか？紹介してもいいですか？Hmm. Nah, cuma saya ngajarin dia. Saya baru belajar. Baru pernah pintar. Oke, terus itu artinya apa? Boleh nggak saya tolong Anda? Itu jawabannya apa tuh? Dan saya bertanya gitu. Oh, jadi saya jadi ini. Hai, watashi hai kan baik. Baik, Iya, hai. Belajar bahasa Jepang hanya sekedar instan secara utuh nggak bagus, tapi insya Allah di bagian channel semua akan dikupas. Makanya subscribe, like, dan komen bagian channel. Nanti Mas Ilyas akan membuat beberapa short video yang memudahkan teman-teman untuk memahami bahasa Jepang dengan cepat. Tuh, bayangin loh. Apalagi yang ingin minat juga untuk, oh saya mau dong, silakan komen. Saya mau dong untuk private, beliau mau datang ke rumahnya atau mau online, private-nya boleh. Ya, nanti bisa juga, silakan komen, nanti hubungin adminnya Mas Ilyas ya, Mas Ilyas. Nanti juga kita akan persiapan juga dengan bahasa Arab loh, bahasa Arab, bahasa Korea. Insya Allah kita sudah ada beberapa yang siap calonnya untuk gabung ya. Alhamdulillah lah. Insya Allah bagian channel akan membantu untuk para generasi Indonesia berkembang lebih baik lagi. Demikian dari saya. Atau gimana? Demikian. Koma Dedes. Otsukare sama Desta. Tuh, artinya? Artinya Kyo Koma Dedes, hari ini cukup sampai di sini. Hari ini cukup sampai di sini. Otsukare sama Desta. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya atau kerja kerasnya. Atau mata kondo nih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Konnichiwa. Sayonara. Kochi. Sayonara. Oke, terima kasih Mas Ilyas, sehat selalu. Oke, baik semuanya, sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan support dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.